Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Berkaitan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli merupakan bagian dari fungsi kepolisian untuk mewujudkan dan memelihara agar lalu lintas aman, selamat, tertib, dan lancar. Selain itu juga kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli ditujukan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan juga untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, serta untuk memberikan upaya-upaya dalam membangun budaya tertib dan agar adanya pelayanan yang prima kepolisian di bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, dan juga kemanusiaan. Sejalan dengan hal ini, tentu apa yang berkaitan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, ini semua dilakukan baik secara virtual maupun secara aktual, yang pada konteks virtual ini akan dikomunikasikan, dikoordinasikan, dikomando pengendalian, dan ada sistem informasi komunikasi melalui TMC atau back office sebagai pusat K3I. Dan disinilah nanti juga akan disinkronisasi dengan sistem monitoring, sistem pemetaan, dan juga sistem-sistem yang berkaitan dengan kegiatan pengaturan, pengawalan, dan juga patroli. Konteks pengawalan ini seringkali ada sesuatu pemikiran, apakah orang-orang dari kalangan non-kepolisian boleh melakukan pengawalan? Pada konteks seperti ini kita melihat bahwa penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli ini merupakan bagian dari kewenangan kepolisian atau tugas dan fungsi kepolisian di tempat umum. Karena di tempat umum ini juga merupakan bagian upaya-upaya penegakan hukum. Karena di dalam proses penegakan hukum ini bisa mengambil sebagian atau seluruh hak orang lain. Ketika melakukan suatu pengawalan, tentu juga ada suatu upaya untuk meminta prioritas. Berkaitan dengan hal ini, kegiatan-kegiatan pengawalan ini juga menjadi salah satu bagian tugas dan tanggung jawab atau fungsi kepolisian. Sejalan dengan hal ini, pengawalan ini juga tentu melihat pada konteks keselamatan. Keselamatan yang dikawal maupun keselamatan pengguna jalan lainnya, sehingga kompetensi para petugas pengawalan ini juga dituntut memenuhi standar-standar untuk road safety. Sehingga proses pengawalan ini tentu bukan sekedar hanya meminta bagian atau sebagian atau seluruh hak orang lain untuk mendapatkan prioritas, tetapi kita juga memikirkan bagaimana yang dikawal ataupun yang mengawal dan juga masyarakat lainnya ini juga tidak terjadi sesuatu hal yang kontraproduktif. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, seringkali ada pemaksaan atau hal-hal yang konteksnya tidak atau di luar atau tidak sesuai dengan standar-standar yang ada pada kepolisian. Dan disinilah seringkali terjadi suatu hal-hal yang kontraproduktif. Pengawalan ambulan misalnya, ketika ambulan ini mengangkut orang sakit atau mengangkut jenazah, tentu kita memikirkan ada tetap pada penghormatan kepada kemanusiaan, karena yang dibawa kepada unsur manusia. Konteks manusia ini harus menjadi prioritas yang pertama dan utama. Karena konteks inilah bagaimana ketepatan, keakurasian tetap bisa terjaga. Dan pada konteks seperti ini, tentu para petugas-petugas yang telah memiliki kompetensi ini akan ada standar yang dikeluarkan melalui Safety Driving Center. Karena para petugas-petugas ini tentu akan dilatih oleh para master trainer dan trainer dalam kegiatan training yang memenuhi standar profesionalisme pengawalan. Konteks ini tentu kita semua harus juga menyadari bahwa ketika membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, kepatuhan, kepekaan, kepedulian, serta bela rasa akan keselamatan ini menjadi sangat penting. Karena konteks inilah kita semua berupaya untuk membangun agar kualitas keselamatan selalu dapat ditingkatkan dan juga fatalitas korban kecelakaan ini bisa diturunkan. Konteks dalam
penanganan masalah-masalah emergensi, khususnya kecelakaan lalu lintas, atau dari tempat kejadian perkara, membawa korban ke rumah sakit, kepolisian bekerja sama bersama Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk membangun adanya Public Safety Center atau PSC. Dan disinilah ada suatu sinergitas informasi komunikasi antara ambulan dan juga para petugas di lapangan untuk menolong, membantu, menyelamatkan, mengantar korban ke rumah sakit. Sehingga pada sistem-sistem ini, maka kami juga mengembangkan emergency policing. Emergency policing ini bagaimana kepolisian di dalam kondisi-kondisi kedaruratan tetap mampu memberikan pelayanan yang prima. Quick response time menjadi suatu prioritas karena ini keselamatan adalah yang pertama dan utama. Karena dampak dari kecelakaan, dampak masalah lalu lintas lainnya akan kontraproduktif, dapat berpengaruh terjadinya kemacetan atau masalah-masalah lalu lintas lainnya. Oleh sebab itu, mari kita patuhi aturan dan kita sadar bahwa kita berlalu lintas harus peka, peduli akan keselamatan pada diri kita maupun juga orang lain. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.